Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali menemukan bertemu dengan orang yang menyerah. Dia sudah berusaha sedemikian rupa dan tidak berhasil. Lalu berhenti. Lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan kesempatan yang tidak memihak kepadanya, dan menyalahkan begitu banyak halangan yang membuat dia tidak bisa maju. Tapi saya juga ketemu orang-orang yang tidak pernah menyerah, dalam arti yang positif, terus berusaha, bahkan ketika nampaknya tidak mungkin berhasil. Kita tentu mempunyai contoh begitu banyak. Bahkan di dalam kitab suci, ada begitu banyak contoh orang-orang yang terus berjuang, meskipun nampaknya kemungkinannya sangat kecil, bahkan tidak mungkin. Kita tentu ingat kisah Abraham dan Sarah. Dalam usia yang sudah lanjut, mereka diminta untuk meninggalkan tanah asalnya dan pergi ke tanah terjanji. Dan mereka pergi. Padahal tidak ada jaminan apa-apa. Jaminannya ada pada janji bahwa di tempat terjanji itu nanti mereka akan mendapatkan keturunan. Padahal usia mereka sudah lanjut, Sarah sudah mati pucuk. Menurut perhitungan nalar manusia tidak mungkin. Tetapi mereka percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika nampaknya tidak mungkin terjadi. Dan kisah-kisah dalam kitab suci berisi tokoh-tokoh seperti itu. Mungkin Anda dan saya ada yang apatis. Itu berlaku bagi Abraham, nabi besar, bapak bangsa. Tapi siapakah kita ini? Manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa? Namun sebetulnya itu inti ajaran Tuhan. Bagaimana mungkin di dalam salib ada kemenangan? Salib itu kematian, salib itu kekalahan. Bagaimana mungkin di dalam salib kita menemukan kemenangan, kemuliaan? Tidak mungkin. Tetapi itulah yang dibalik oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena Tuhan. Intinya adalah kita diminta memindahkan dasar hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan ke dalam pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita sangat terbatas. Tidak mungkin. Banyak hal tidak mungkin. Terlalu sulit. Banyak hal tidak masuk akal. Banyak hal menghalangi kita, menghambat kita. Dan memang pikiran kita sangat terbatas. Tetapi diri kita bukan hanya badan yang terbatas. Diri kita bukan hanya pikiran yang terbatas. Ada unsur lain di dalam diri kita yang tanpa batas, yaitu roh. Dan kalau terjadi bahwa kita menemukan batas-batas, itu karena pikiran kita sendiri yang membuatnya. Buktinya apa? Kita sama-sama, mungkin belajar sama-sama, bakat juga sama-sama, potensi juga sama. Tapi ada yang begitu berhasil, ada yang tidak berhasil. Kemungkinan besar yang berhasil itu tidak pernah menyerah, terus belajar. Sedikit demi sedikit. Mengerti apa artinya small steps. Sementara yang kemudian tidak berhasil karena menganggap semuanya sulit. Maunya cepat. Kalau perlu langkahnya besar. Dan kemudian gagal. Terlalu sulit. Tidak ada dukungan, Tuhan tidak berpihak dan sebagainya. Padahal kalau orang lain bisa, berarti orang lain tahu caranya. Kita saja yang kemudian tidak tahu dan kemudian menyerah atau tidak menemukan jalannya. Pikiran kita saja yang menghambatnya, sehingga banyak hal menjadi tidak mungkin. Padahal kita tidak mempunyai dan tidak pernah mempunyai data cukup untuk menjadi pesimis. Karena kita terbatas.
Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Banyak hal kita tidak tahu. Maka bagaimana kita bisa kemudian mengambil keputusan, memastikan bahwa ini pasti begini, ini pasti tidak bisa. Padahal datanya tidak cukup. Karena itu Tuhan meminta kita cari, maka engkau akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apalagi kalau kita berjalan bersama Tuhan. Einstein mengatakan bagi orang beriman, semuanya mujizat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada mujizat. Tergantung bagaimana kita memandang kenyataan. Masa depan selalu terbuka. Kemungkinan tanpa batas di hadapan kita. Yang membuat batasannya kita sendiri. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh terbiasa, terbuka terhadap kehidupan. Bukan mengikuti saja apa kata orang. Bukan mengikuti saja apa yang sudah biasa dilakukan. Para penemu besar justru tidak percaya pada apa yang sudah biasa dilakukan. Mereka masih curious, penasaran, masa sih tidak bisa? Dan mencoba mencari jalan. Dan disitulah Tuhan membukakan jalan. Maka saudara-saudari terkasih, kalau kita tidak menemukan jalan, bukan berarti tidak ada jalan. Hanya kita perlu mencari kemungkinan-kemungkinan lain, cara-cara baru. Membaca kembali apa yang sudah terjadi. Dan berusaha berhenti sejenak. Siapa tahu kita kehilangan jejak. Kita kurang memperhatikan tanda-tanda yang ada di hadapan kita, di sekitar kita. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu terlewatkan. Maka kita perlu membaca kembali kehidupan kita. Kita perlu membaca kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah refleksi. Di situ mungkin sudah ada tanda-tanda yang terlewatkan. Kita kembali mundur sejenak dan kemudian bertanya diri, apa yang perlu kita lakukan untuk langkah ke depan yang lebih baik. Supaya kita bisa menemukan kemungkinan baru. Atau kalau tidak bisa, kita menciptakan kemungkinan baru. Disitulah ada dasar bahwa kita percaya Tuhan ada bersama kita. Dan bersama Tuhan, kemungkinan kita menjadi tak terbatas. Maka saudara-saudari terkasih, kita harus terus berjuang. Bahkan ketika nampaknya tidak ada peluang. Karena kita percaya bersama Tuhan segalanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu berhenti sejenak, melihat kembali kehidupan kita, terutama mengarahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bersama kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, segalanya mungkin. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.